Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Rens. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia di channelku ini, di vlog Santai Jalan Makan Repeat. Yuk aku ajak kalian lagi dan lagi untuk jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Let's go. Setibanya di Yogyakarta, ini seperti biasa aku selalu nginep di Grand Hotel by Ambarukmo, teman-teman. Ini besutan dari Ambarukmo sendiri ya. Bagi kalian yang belum lihat videoku tentang review hotel ini, bisa dilihat dulu, oke? Dan malam harinya ini aku coba untuk jalan-jalan ke Malioboro sekalian cari makan malam ya, karena di sini ada salah satu warung lesehan yang selalu aku kunjungin, teman-teman ya. Kalau seandainya jalan-jalan di Malioboro ini, di mana lagi kalau bukan di Lesehan Terang Bulan. Ini mungkin kalian udah pada tahu ya, Lesehan Terang Bulan ini emang fenomenal banget ya, teman-teman ya. Dia ini banyak buka di beberapa tempat di Jalan Malioboro, salah satunya di teras Malioboro. Tapi ini aku makan yang di sekitaran Jalan Malioboro yang rame banget itu ya. Jadi di sini seperti biasa aku pesan ayam gorengnya, bebek sama si burung dara, teman-teman. Dan gak lupa juga aku selalu pesan petek dan petek, karena kalau bakar lalapan ini nggak pakai petek itu kayak kurang afdol rasanya ya, teman-teman. So di sini aku sempat pesan 2 ayam goreng sekaligus sama si burung daranya, teman-teman. Dan ini aku coba makan yang ayam gorengnya, dan tetap aja sih ya, rasanya seperti dulu ya. Tetap sama, rasanya enak, gurih, dan nggak terlalu kering juga ya dia gorengnya. Tapi ini kali pertama aku nyoba si burung dara ya, teman-teman. Aku pikir si burung dara ini empuk ya. Ternyata alotnya luar biasa. Cuman gak ngerti kenapa dagingnya ini aftertaste-nya itu manis, teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian butuh makan atau gigit-gigit sesuatu yang butuh effort, ini kayaknya cocok kalian pesan si burung dara. Walaupun agak sedikit alot ya, tapi aftertaste dari dagingnya yang tadi aku katain ini sedikit manis daripada daging yang lain, teman-teman. Dan keesokan harinya ini aku coba untuk jalan lagi, cari kulineran kembali ini, teman-teman ya. Seperti biasa aku mampir ke bakmi Mbah Gito ya. Jadi kenapa aku pilih bakmi ini, selain konsep tempatnya yang unik ya, teman-teman. Kalau bisa dilihat dari jauh itu kan semuanya full dari bambu atau rotan lah ya. Jadi aku suka banget kalau seandainya pergi ke Jogja makan di restorannya mereka itu yang bener-bener otentik Jawa banget ya. Salah satunya ini bakmi Mbah Gito, teman-teman. Jadi aku berusaha nyempetin di sini untuk makan si bakmi kuahnya itu ya, bersama si minuman-minuman hangatnya yang ada di sini. Kalau pas masuk ini kan udah kelihatan keren banget sih ya sebetulnya ya. Ini kayak berasa bukan masuk di restoran ya. Berasa kayak masuk di pameran seni gimana gitu, teman-teman ya. Karena banyak banget ini mereka menggunakan apa sih, kayu-kayuan gitu ya, ukir-ukiran, patung-patungan sekaligus itu juga ada di situ. Jadi kita coba lihat-lihat sekitaran dalam dari warung bakmi Mbah Gito. Oh kok warung ya, nyebutnya warung boleh nggak ya? Dan untungnya ini aku pas kesini ini sebelum jam makan siang, teman-teman ya. Jadi nggak rame-rame banget ya. Kalau seandainya udah jam makan siang ini pasti rame pol gitu ya. Tuh kalau kalian bisa lihat kayak berasa di rumah nenek ya. Jadi dia masih pakai apa sih, genteng-genteng yang jadul itu, teman-teman ya. Dan nggak ada ininya ya, mereka nggak ada plafonnya ya. Di sini aku dapat meja 13 angka keramat ya. Ini nggak ngerti kenapa ya, aku selalu celigukan ke atas ini ya, teman-teman. Karena kalau makan di tempat-tempat seperti ini, aku agak sedikit khawatir ada yang jatuh gitu ya. Dan ini bakmi kuahku udah datang, teman-teman. Di sini aku mesen yang kuah, bukan yang goreng ya. Kalau yang goreng aku udah pernah, dan aku coba yang bakmi kuahnya, dan selalu aku pesan si wedang uwuh. Ditambah lagi di sini ada potongan cabai rawit sama si acarnya.
Kalau ngeliat komposisi sekilas, ini bakmi yang kuahnya ini banyak banget suwiran dagingnya teman-teman ya. Daging ayam maksudku. Jadi tambah nampol banget ya, tambah warak gak ya kayaknya ya kalau seandainya kita makan dan bikin habis sepiring seporsi ini ya. Dan paling nikmat itu kita taburin juga sama si cabai rawitnya ya. Diseruput tadi kuahnya lumayan gurih sekali dan kita coba. Sesuai ekspektasi teman-teman, ini bakminya enak banget ya teman-teman ya. Walaupun kalau menurutku si mie-nya ini agak terlalu overcooked sedikit aja ya. Ini kayaknya gorengnya agak kelamaan. Kok goreng sih? Godoknya agak kelamaan dikit ini mie-nya. Jadi hampir menyentuh ke lodoh ya. Tapi it's okay lah. Semuanya terbungkus dengan rapih dan terbungkus dengan rasa-rasanya mereka yang enak banget, gurihnya dapat, pedes dari cabai rawitnya juga nampol abis. Siang-siang makan yang berkuah dan panas-panas, ditambah lagi aku pesen si wedang uwuh yang panas. Ini makin nampol banget, ini keringet dan bercucuran semuanya. Dan nggak ngerti kenapa ini ada lalat lagi ya, ini masuk di kamera ya. Aduh, ganggu banget ini lalat ini. Nah, ini fotonya si Mbah Gitonya ya. Ini kayaknya Mbah Gitonya udah nggak ada kali ya, atau masih ada ini teman-teman, info ya. Dan ini penampakan live cookingnya ini. Dari pas kita masuk di restorannya teman-teman. Dan aku langsung beranjak mencari kopi-kopian. Asik, kopi-kopian. Ini kopi yang lumayan cukup terkenal, A Cup of Tugu Lor Java. Ini deket sama Tugu teman-teman ya. Jadi coba deh kalian kalau seandainya ke deket-deket sekitaran Tugu, coba mampir di sini, oke? Ini tempatnya enak banget, tempatnya luas banget dan hijau banget ya, asri banget tempatnya teman-teman. Kita coba masuk dulu ya. Usut punya usut, aku pernah lihat fotonya mereka itu kayaknya ini kalau di hari-hari tertentu mereka ini dibuat seperti pasar ya. Modelannya kayak Labrisa Sunday Market teman-teman. Tapi nggak tahu ya bener atau enggaknya ya. Cuman ini masih belum aku konfirmasi sih sebetulnya ke staffnya yang di situ. Tuh kan luas banget ya ini ya, hijau banget ya. Kalian bisa pilih nih, ada yang indoor, ada yang outdoor juga, ada yang ber-AC, ada yang nggak ber-AC. Contohnya mungkin tempat ini bisa untuk kumpul acara-acara tertentu teman-teman ya. Kalau masalah reservasi mungkin bisa langsung ditanyakan langsung, oke? Yuk kita coba order menu dari mereka. Oke mas, kopinya yang paling ini apa mas? Yang paling favorit mas? Signature Java Brule. Oh yang di toast itu ya? Oke, siap ya. Boleh deh mas aku yang itu? Boleh. Oke, kalau ngelihat sekilas ini tempatnya asik banget ya teman-teman ya. Asik kayaknya buat kerja di sini nih kayaknya enak banget ya. Kerja udah ribet, otak-atik laptop ngelihat yang ijo-ijo itu rasanya tenang banget gitu ya. Walaupun masih kepikiran sama pekerjaan sih ya. Yuk kita coba cari tempat dulu. Ini aku pilih tempat yang di lantai 2 teman-teman. Tuh kan sebelah kanan itu ada si mas-masnya lagi kerja. Itu kayaknya enak banget ya kerja di sini ya. Nah, untuk ruangan ini nih kalian bisa kerja di sini sambil nyolokin laptop kalian atau device kalian yang lain, teman-teman. Dan view-nya seperti ini. Jadi bisa ngelihat pohon yang tinggi-tinggi banget seperti ini.
Seger banget ya kerja di sini, ngopi di sini, ngeliat yang ijo-ijo itu kayaknya nuansanya pas banget. Dan ini menuku udah datang. Di sini aku pesen kopi brulee. Ini terkenal banget ya di sini ya. Jadi kopinya itu dikasih gula aren dan ditus sama mereka. Yuk kita coba seenak apa sih kopi brulee-nya mereka ini. Oke, ini like cappuccino, agak sedikit soft ya, dan kopinya nggak terlalu strong juga sih sebetulnya. Dan di sini aku juga pesan tahu petis sama si apa ini ya namanya ya, ya kayak inilah ya, steak ayam teman-teman. Yuk kita cobain si tahu petisnya. Berhubung aku orang Jawa Timur, aku itu suka petis teman-teman ya. Kalau seandainya ada acara lebaran itu lontongnya itu, lontong sayur itu selalu ada petis. Cuman petis yang ini kayaknya beda ya dari ekspektasiku ya. Aku pikir itu petisnya kayak petis-petis Jawa Timuran. Ternyata bukan ya teman-teman. Jadi itu petisnya mungkin khasnya mereka ya. Warna hitamnya nggak terlalu pekat sebetulnya, dan rasanya itu nggak terlalu strong kalau menurutku. Kalau petis yang ada di Jawa Timuran yang biasa aku makan itu petisnya strong banget dan warna hitamnya pekat banget. Jadi nampol banget itu rasanya. Tapi ini oke lah ya. Apalagi makannya langsung dicocol dengan cabai rawit itu ada 2/3 sekali hap dan enak banget. Dan lagi ini aku ngopi lagi keesokan harinya di salah satu tempat kopi punya temanku ini ya, di Extends Coffee and Space. Jadi kalian bisa mampir ke sini ya teman-teman ya, kalau seandainya kalian ingin coba kopi dengan nuansa yang baru di Jogja, boleh monggo di sini. Di sini ada indoornya juga, ada outdoornya juga. Bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau dari luar ini seperti joglo teman-teman ya. Dan yuk mari kita masuk. Kalau ngelihat bangunannya ini masih orisinil banget ya ini ya. Wah keren banget sih. Speechless ya. Udah masuk di sini, ini definisi rumah-rumah old money zaman dulu ya. Rumah-rumah old money orang Jawa Tengah seperti ini teman-teman. Jadi ceilingnya tinggi banget gitu ya. Tembok pintu itu semuanya dari kayu, nggak ada yang namanya batu bata. Tuh kan banyak yang kerja dari sini ya. Soalnya seenak itu kerja dari sini teman-teman. Kalian bisa pilih indoor dan kalian juga bisa kerja di outdoornya. Oke, dan dia juga menyediakan tempat yang ada AC-nya ya. Aku selalu takjub dengan nuansa-nuansa rumah seperti ini ya, dengan ukiran-ukiran Jawanya itu kalau menurutku budayanya itu kental banget ya, apalagi kita lagi ada di Jogja teman-teman. Dan nuansa untuk outdoornya seperti ini, luas banget kan? Ini cocok ini kalau seandainya kalian sekeluarga bawa anak juga sekalipun, ini enak banget dibuat untuk ngopi, makan besar pun, dan leha-leha mungkin ya di sini. Ini juga mantep banget. Di sini aku pesan lumpianya mereka yang enak banget ini menurutku ya. Lumpianya isi rebung teman-teman ya, tapi dijamin rebungnya itu nggak bau ya teman-teman. Dan aku pilih juga untuk minumannya itu signature kopinya mereka. Yuk kita coba kopi signaturenya dari Extends Coffee and Space. Oke, kalau untuk yang signaturenya mereka ini rasa kopinya nggak terlalu strong ya. Ini lebih soft dikit banget rasa kopinya. Cuman ini ada sedikit ada sensasi wangi-wanginya ya. Aku nggak ngerti nih wangi apaan ini minumannya. Dan ini aku cocol lumpianya dengan si bumbu yang sudah disediakan, karena dari dulu itu aku memang suka banget sama namanya lumpia ya. Entah itu lumpia yang isinya rebung atau sayuran-sayuran lain. Kan beberapa orang kan ada yang nggak suka lumpia isi rebung ya. Tapi nggak ngerti kenapa aku suka teman-teman. Tergantung orangnya gimana masaknya kali ya rebungnya ya. Kadang kalau orang yang nggak pintar masak itu kan rebungnya jadi agak sedikit bau ya teman-teman ya. Tapi ini dijamin gak bau teman-teman untuk lumpia isi rebungnya. Dan siang harinya aku lapar lagi.
Setelah kemarin makan bakmi Mbah Gito, sekarang aku coba untuk makan makanan tradisionalnya yang lebih berat lagi dan nuansanya lebih enak lagi di Pawon Mbah Gito, teman-teman. Ini tempatnya lumayan rada jauh sih. Cuman menunya seperti ini nih. Kita prasmanan jadi bisa ambil ya. Bisa ambil atau comot sesuka hati kalian. Cuma pada waktu di sini memang ini jam makan siang dan lagi rame ya. Jadi ada beberapa tempat itu yang makanannya masih belum terisi, teman-teman. Tempatnya sama seperti ini ya, seperti joglo-jogloan lah ya, teman-teman ya. Dan nuansa desanya itu dapet banget, teman-teman. Ini kalau aku lihat ini sepintas kayak ayam ya, teman-teman. Kalau kalian belum lihat videonya ayam mungkin boleh. Ini ayam Jogja ini juga pernah aku review, teman-teman ya. Modelannya kayak ayam gitu. Nah, ini udah aku pesan dan aku langsung pergi ke tempatku yang buat smoking itu paling belakang ya. Dan ini kalian bisa lihat ini rame banget dan luas banget tempatnya ya, dengan kursi-kursi yang zaman dulu itu ya, teman-teman ya. Dan enaknya di sini juga bagi yang muslim di sini disediakan musola. Jadi kalian jangan khawatir, teman-teman. Nah, musolanya sebelah kiri ini ya. Jadi kalian bisa isi perut kalian sembari melakukan ibadah sholat di sini, oke? Dan tempat yang paling belakang ini diperuntukkan untuk customer yang merokok ya. Nih pesananku, ada ikan, ada telur, ada si ikan cucut. Ikan cucut itu ikan P, teman-teman ya, kalau aku nyebutnya ya, sama kerupuk, teman-teman. Mari kita makan. Bener ya, kalau makan di tempat-tempat restoran seperti ini itu ngingetin aku sama masakan mamaku ya. Karena mamaku orang Jawa Tulen juga, suka masakan-masakan yang tradisional seperti ini. Jadi nge-recall banget, teman-teman ya. Makanya kenapa kalau seandainya aku pergi ke Jogja, aku itu paling suka ke restoran-restoran tradisional ketimbang yang modern, teman-teman. Dan di sini aku juga pesen si es jeruk nipisnya ya, buat menetralisir lemak-lemak atau kolesterol jahat selama ada di Yogyakarta. Tapi tempat ini tuh yang paling belakang ya, teman-teman, ini agak sedikit panas karena tidak ada angin aku ngerasanya ya, dan kipasnya itu dikit banget di sini tuh. Oke, sekian vlogku kali ini. See you next vlog. Santai jalan makan repeat berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan drop your comment kalau kalian suka dengan video ini. Dan nantikan jalan-jalan berikutnya dengan aku, teman-teman ya. Ingat, nikmati hidup selagi bisa dan jangan lupa bahagia. Aku Rens, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Jangan lupa jalan-jalan ya.